Kalau begitu dari jumpa sebenarnya kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-karam wa jami'i ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatin wa kana khususan ma'rifatan kitab Syekh Sabiq bin Abdullah bin Sa'id al-Khadrat asy-Syafi'i Asy-Syaikh al-'Allamah Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi asy-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. As-sabi asyara. Ya. At-tartibu. Ya, temu Pak Ji. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi asyara yang ke-17. 17 dari rukun sholat alias yang terakhir. At-tartibu yaitu tertib, urut, tersusun rapi, enggak boleh diacak-acak, urut. Ai artinya lil arkani, untuk rukun-rukun al-madhkurati yang sudah disebutkan, mulai dari yang pertama niat sampai dengan salam, itu harus urut. Definisi urut wa yaitu ja'lu kulli syai'in, menjadikan setiap sesuatu fi martabatihi, sesuai dengan urutannya, sesuai dengan tingkatannya. Itu yang disebut dengan tartib. Martabat sudah menjadi bahasa kita ya. Fahuwa yaitu minal af'al, dari rukun af'al atau rukun fi'li, rukun yang berupa gerakan. Itu tidak boleh diacak-acak, harus urut. Au kulli syai'in, atau kulli syai'in, letak setiap sesuatu fi martabatihi, di dalam urutannya. Fahuwa, maka itu suratun, gambaran lis sholati, sholat. Maksudnya begini, sholat itu baru disebut dengan sholat kalau mulai dari niat sampai salam itu urut. Niat, terus takbiratul ihram, terus baca Fatihah, terus sampai salam, urut, itu baru disebut dengan sholat. Lah kok awal-awal langsung duduk tahiyat, kemudian rukuk, kemudian sujud, kemudian i'tidal, bukan sholat namanya. Yumbo apa namanya? Ibadah-ibadah yang ada rukunnya tertib, misalnya kayak wudhu, itu kan ada rukun yang ke-6 kan, tertib. Kalau ngikuti Quran, rukun wudhu itu cuma 4. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum
wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kalau mau sholat basuhlah wajah, kedua tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian kaki sampai mata kaki. Ayat Qur'annya cuma 4. Lah kok bisa jadi 6? Bukannya nyalai Qur'an itu? Bid'ah. Kan kata Quran rukun wudhu itu cuma 4. Kenapa yang kita tahu kok jadi 6? Di kitab yang kita belajar ini udah lama ya 6. Terus setahu kita dari kecil kalau rukun wudhu 6 ya. Loh, Qurannya cuma bilang 4 kok kita bilang 6. Ntar dibilang bid'ah gimana? Sekarang kan lagi, ya bukan sekarang ya udah lama. Orang itu kebanyakan pokoknya kembali ke Quran. Kalau kembali ke Quran, rukun wudhu itu cuma 4. Lo kok bisa jadi 6? Yang 2 nemu dari mana? Yang pertama ada niat. Niat itu nemu dari hadis. Lah kemudian yang ke-6 tertib. Tertib itu melihat konteks ayatnya. Dilihat dari ayatnya itu urut. Pakai mulai dari wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Jadi 4 itu yang wajib urut. Kalau yang lain itu suka-suka. Nah, setiap ibadah yang ada syarat, yang ada rukun kok tertib, maka kalau itu dikerjakan tidak urut, maka ya tidak disebut ibadah itu. Misalnya dia bilangnya wudhu tapi kaki dulu, habis kaki tangan, habis tangan pala, habis pala berwajah. Itu tidak disebut dengan wudhu. Disebut wudhu itu kalau urut. Begitupun sholat baru disebut sholat itu kalau urut. Wa suratus syai' dan urutnya dan gambaran sesuatu juz'un minhu itu bagian dari itu. Artinya sholat baru disebut sholat kalau urut, wudu disebut wudu kalau urut atau tartib. Wa dalilu wujubit tartibi, dan dalil atau dasar dari wajibnya tartib. Walladzi qablahu, dan apa yang sebelum tartib. Al-itba'u itu ikut, mengikuti. Ma'a khabarin, mengikuti satu hadis. Khobar itu hadis. Udah menjadi bahasa kita ya. Khobar menjadi bahasa kita kabar. Dalil wajibnya tertib itu, dan juga sebelum tertib mulai dari salam sampai akhir itu ngikuti hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini bunyi hadisnya. Sallu, salatlah kalian, kama seperti ra'aitumuni, kalian melihat aku, usolli, salat. Dalil hadisnya, sholatlah seperti yang kalian lihat ketika aku sholat. Lah kan kita nggak melihat sholatnya Nabi. Lah terus nyontohnya ke Nabi gimana? Lah kan saya katanya kan kembali contoh Nabi. Lah caranya nyontoh Nabi lo gimana? Wong kita nggak sejaman dengan Nabi. Lah kalau kita dulu hidup sejaman dengan Nabi, kita bisa nyontoh. Oh, Nabi itu sholatnya caranya begitu. Oh, Nabi kalau makan caranya begitu, kalau minum begitu. Lah kita kan udah 1400 tahun yang lalu. Lah nyontohnya gimana? Ya Pak Di, kalau dulu udah ada video mah nonton di videonya ya. Oh, Nabi sholatnya begitu tuh, videonya tuh di YouTube, di channel YouTube ada. Lah terus niru Nabinya gimana caranya? Wong kita nggak pernah lihat Nabi. Lah sekarang kan benar-benar dikit-dikit pokoknya contoh Nabi, contoh Nabi, contoh Nabi. Lo cara nyontohnya lo bagaimana? Wong kita nggak sehidup sezaman dengan Nabi. Lah kalau kita sezaman dulu tetangganya gitu ya tahu. Kayak tetangganya Eman, oh dulu Eman kalau makan begini loh, 2 piring sekaligus sekat.
2,5 malah. Ulung bukan tetangganya, bukan apa. Lah perintahnya disuruh niru. Nah, bila caranya gimana? Ya caranya kita ngikuti gerakan guru kita. Guru kita dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, insya Allah nyambung ke Nabi. Kalau bahasanya namanya sanatnya nyambung. Nah, sanat keilmuan. Kalau kayak saya misalnya, saya dulu nyantri sama kiai yang ada di foto itu. Kiai foto itu nyantrinya dulu sama Kiai Suyuti yang paling atas. Kiai Suyuti nyantrinya ke Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari nyantrinya sama Kiai Mahfud Termas. Mahfud Termas nyantrinya sama Imam Nawawi yang nulis kitab ini. Berarti sanatnya kan udah nyambung ya. Nah, terus ke atas Imam Nawawi sama gurunya, insya Allah nyambung ke Rasulullah. Makanya walaupun saya misalnya, saya baca dalam kitab bahwa takbiratul ihram ngangkat tangan itu kan sejajar dengan pundak. Tapi guru saya dulu ngajarinya sejajar itu ke atas. Allah, ya saya itu ke atas. Lah kalau ada yang nyontoin sejajarnya ke depan, ya monggo silahkan, sejajarnya ke samping. Allah, ada ya? Pernah lihat kan? Ngabisin tempat nih. Yang sampingnya ketabrak. Nah, gini juga. Ada nih banget ini. Ya, ini irit ya ada. Apalagi di sini kayak orang kademen, kayak orang kedinginan. Lah kalau saya ditanya, perintahnya kan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti apa yang kalian sholat lihat ketika Rasulullah sholat. Lah yang lihat Rasulullah sholat siapa? Sahabat. Lah kemudian sahabat dilihat oleh tabiin, tabiin dilihat oleh tabiun, tabiin terus ke bawah. Lah kalau kayak saya yo sampai ke tadi Imam Nawawi penulis kitab ini, kemudian diturunkan ke muridnya Mahfud Termas, Pacitan, Jawa Timur, kemudian Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian ke Kiai saya itu Kiai Suyuti ke murid-muridnya, ya kayak saya ke saya kan termasuk murid-muridnya. Lah ini proses namanya kita melihat sholatnya Rasulullah. Kalau terus harus langsung ke Rasulullah, langsungnya caranya gimana? Ya kecuali ada videonya ya tadi ya bisa diputar ulang kan. Nah kalau nggak ada gimana? Ya caranya itu musalsal apa itu? Ketersambungan ini dari satu ke satu sampai ke ada sanadnya. Nggak asal ngawur. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti kalian melihat aku salat. Wa yatasawwaru tartiba, dan digambarkan tertib itu bainan niyati antara niat, wa takbiri dan takbir, wal qiyami dan berdiri, wal qiraati dan membaca. Membaca ini maksudnya membaca Fatihah. Ini yang disebutkan ini yang rukun-rukun. Kemudian wal julus, duduk, wa tasyahud dan tahiyat, wa sholatu dan sholawat. Lakin akan tetapi bi'tibaril ibtidai, ngitung urutnya itu dari ibtida. Ibtida itu awalan. La bukan bi'tibaril intiha, dengan menghitung pungkasan. Intiha itu pungkasan atau penutup. Yang dihitung itu jadi mulai dari hitungan awalnya. Li'annahu, karena sesungguhnya itu la Buddha itu mana aslinya tidak boleh tidak, berarti ya wajib, harus. Min istihdarin niyati, untuk menghadirkan niat qabla takbiri, sebelum takbir. Jadi wajibnya niat itu sebelum takbir, untuk memantapkan ketika takbir Allahu Akbar dalam hati tetap saya niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Lah membaca niat itu memang tidak wajib. Lah kalau orang sono sholat mau pakai usolli, ya memang sholat itu awalnya bukan usolli, sholat itu awalnya takbir. Definisi sholat itu kan muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim.
awalnya takbiratul ihram, kemudian akhirnya dengan salam. Kalau usolli itu bukan awal sholat, bukan, itu sebelum sholat. Lah kalau sebelum sholat jangankan usolli, baca WA aja boleh kok ya. Nah, iya. Baca WA boleh, ngobrol ya boleh, ledek-ledekan dulu ya boleh ya, sama depannya ya, toel-toelan dulu ya boleh. Lah kalau sudah takbiratul ihram, nah itu baru namanya takbir ihram. Takbir ihram, takbir yang mengharamkan. Perkara halal kalau sudah takbir berubah menjadi halal. Minum ini kan halal ya? Halal banget. Halal ini halal, tapi kalau sudah takbir berubah menjadi haram. Es teh manis haram hukumnya. Es teh manis hukumnya haram kalau sudah takbir. Makanya hukum fikih itu koma. Misalnya kita ngomong, ternyata es teh manis itu haram. Oh ya iya, es teh manis itu haram kalau sudah takbiratul ihram. Makanya hukum fikih itu akan selalu koma, nggak bisa langsung titik. Anjing najis, daging anjing haram, belum tentu. Ayo, enggak, belum tentu. Daging anjing haram itu belum tentu. Kata siapa? Wong ini masuk definisi hukum fikih kok. Sholat duhur berapa rakaat? Belum tentu juga. Belum tentu. Sholat duhur 4 rakaat itu belum tentu, bisa jadi cuma 2. Nah iya, namanya dikosor. Sholat Jumat hukumnya apa? Wajib. Ya belum tentu. Puasa Ramadan wajib, yo belum tentu juga. Wanita haid malah haram, wanita nifas haram. Ya, makanya hukum fikih itu nggak perlu otot-ototan, terserah, tergantung kondisinya. Teh manis ini, es teh manis haram kalau sudah takbiratul ihram. Berarti istri juga haram nanti itu. Haram kalau udah cerai. Bukan istri itu. Nah iyalah, kalau udah kadung terucap kata cerai, kan dalam tanda kutip kalau belum pengadilan memutuskan kan statusnya katanya masih istri. Tapi dalam hukum agama udah nggak bisa. Ningsih. Tahu tuh tile ada aja. Masalahnya mantan. Li'annahu la budda min istihlarin niyati qabla takbir, maka wajib menghadirkan niat atau sudah berniat sebelum takbir. Lah kalau kita diajarin guru-guru kita pakai usolli itu untuk mantepin hati. Kalau yang tetangga sebelah ya dia nggak pakai usolli, pokoknya datang-datang langsung Allahu Akbar. Ya boleh, niatnya itu memang dalam hati. Sementara mengucapkan niat itu tidak wajib. Lah karena tidak wajib, mau pakai bahasa apa ya terserah. Wong Jawa ya niat ingsun salat zuhur sekawan rakaat madhep kiblat krana Allah taala. Kalau orang Betawi gimana? Kirain buah mau sholat nih. Gua mau sholat nih. 4 rakaat ya. Lah iya, kalau Betawi yang asli kan logatnya begitu Pak Ji ya? Iya. Malaikat nyaut nih. Iya dah. Iya dah. Udah terserah lu dah. Kalau Betawi, kalau Sunda gimana Mas? Abdi gitu ya? Kalau Abdi sholat. Gimana Man? Niat abdi sholat 4 rakaat karena Allah. Oh gitu, abdi niat sholat duhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau belum takbir mau terserah, mau pakai bahasa apa ya terserah. Kalau udah takbiratul ihram, nah itu baru harus ngikuti aturan yang berlaku. Nggak bisa sakar PDW. Tapi kalau sebelum takbiratul ihram, ini kadang kalau di YouTube itu kan sebelum takbir dipersoalkan, setelah takbir orang salaman dipersoalkan. Orang salaman nggak boleh main HP, boleh. Oh iya.
Lah iya tuh, orang yang teriak-teriak nggak boleh salaman loh. Kan ada kan videonya, assalamualaikum, assalamualaikum langsung buka HP. Lah iya. Orang wiridan nggak boleh, orang salaman nggak boleh, giliran baca buka HP boleh. Udah pernah nonton videonya belum? Bid'ah ya gitu ya. Yang suka teriak begitu loh orangnya. Makanya kadang mereka itu sekarang udah banyak senjata makan tuan. Yang baru-baru ini ada senjata makan tuan lagi. Saya unggah di Facebook gitu. Lah iya, mereka mengharamkan niyahah. Niyahah itu kumpul makan di rumah orang yang berduka. Itu namanya niyahah. Kata orang sono tuh, kata Wahabi, nggak boleh, haram hukum. Giliran kemarin emaknya meninggal, teman-temannya pada datang, yo makan-makan, yo malah ketawa cekikikan. Lah langsung saya tulis di Facebook, senjata makan tuan. Mereka bilang haram. Giliran emaknya meninggal, yo tetap pada datang, yo disuguhin makan-makan. Tahlilan nggak boleh, baca Quran nggak boleh, tapi ketawa cekikikan boleh. Iya wes. Perlu diteriakin man. Yang teriak sate ya memang tukang sate. Katanya nggak boleh doa-doa di kuburan. Dia ternyata dia ketika maknya dimakamin doa. Sampai nangis-nangis yuk, baca hadis yuk, sampai nangis-nangis yuk. Senjata makan tuan. Kalau deket mah enaknya bawa korek, jenggotnya diginiin. Iya, kalau deket itu enak tuh bawa korek. Jenggotnya kan panjang, langsung bawain korek. Katanya biar kebakaran jenggot. Bid'ah. Nah ini musim maulid ini seru nih. Musim maulid itu pokoknya amalan kita itu mungkin nggak ada yang bener. Pokoknya di mata dia kita ini ahli neraka aja. Neraka semuanya. Apalagi yang nyumbangnya gede, nerakanya paling dalam. Makanya kadang saya kalau lagi ceramah maulid, Bu, ini ceramah, ini maulid ini bid'ah, sesat, neraka. Kalau seandainya benar itu kata Wahabi benar, kira-kira di neraka yang paling dalam siapa? Jamaahnya, panitianya, apa yang ceramah? Iya, saya sering bertanya kadang ini kalau seandainya benar nih orang maulidan itu neraka, kira-kira yang paling dalam itu panitianya, jamaahnya, apa yang ceramah? Kata dia, biarin kata dia. Yang penting kata kita lanjutkan. Dulu kata siapa? SB lanjutkan. Anjing menggonggong, nah, tetap jalan. Kata Allah gitu. Kalau bakalan ketemu saya nanti di sana. Orang yang kamu nyebut Nabi. Wa taqdimul qiyami alal qiraati, dan mendahulukan berdiri dibanding membaca. Artinya berdiri dulu tegak, kalau yang berdiri baru membaca Fatihah. Wa taqdimul julus, dan mendahulukan duduk alat tasyahud dibanding dengan membaca tahiyat, urut-urutannya maksudnya. Artinya duduk dulu yang pas baru membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu billah. Wassalati, dan sholawat. Jangan dimaknai sholat itu, sholawat maksudnya. Artinya kalau duduknya udah pas, udah nyaman, baru baca tahiyat, baru baca sholawat, kemudian kalau udah selesai baru salam. Kama stadharahu Syekhuna Muhammad Hasbullah, seperti apa yang diterangkan oleh guru kita Muhammad Hasbullah. Wa kadza, dan begitu juga fi Tuhfatil Habib, keterangan dalam kitab Tuhfatul Habib. Urut wa amma bin nisbati, adapun yang dinisbatkan ila hadhil arkan, ke rukun-rukun ini. Rukun-rukun ini mulai dari niat, takbir, berdiri, Fatihah, duduk, tahiyat, sholawat. Falaisat ma'a mahaliha, beserta tempatnya, falaisat murattabatun, maka tidak martabatnya.
Fahia maka ini mustasnayatun pengecualian min wujubit tartibi dari wajibnya tartib. Falau taroka maka seandainya orang yang sholat itu meninggalkan at-tartiba tartib amdan dengan sengaja sholatnya diacak-acak bitakdimi ruknin fi'liyin dengan mendahulukan rukun fi'li rukun gerakan ala fi'liyin mendahului rukun fi'li yang lain ka'an sajada seperti misalnya dia sujud qabla ruku'ihi sebelum rukuknya. Misalnya di rakaat pertama lakum dinukum waliyadin yang seharusnya rukuk malah sujud. Au ala qauliyin atau mendahulukan rukun qauli ka'an raka'a qabla qiraatihi seperti misalnya ada orang rukuk raka'a rukuk qabla qiraatihi sebelum baca Fatihah Allahu Akbar langsung rukuk tidak baca Fatihah. Lah kalau makmum masbuk gimana? Kalau makmum masbuk ketika kita datang begitu kita takbir Allahu Akbar, lah kok imamnya rukuk, kita tetap baca Fatihah apa ikut rukuk? Lah tadi kan nggak boleh katanya mendahului. Ya kan itu tadi kan keterangannya tidak boleh mendahului misalnya orang rukuk tapi sebelum baca Fatihah. Lah itu kalau orang makmum masbuk kan kita Allahu Akbar imamnya rukuk langsung ikut rukuk. Kalau orang sholat makmum masbuk itu urutan sholat jadi berantakan. Tertibnya itu enggak menjadi syarat lagi. Wong orang kalau sholat makmum masbuk 3 rakaat jadi tahiyat semua. Iya kan maghrib kan kalau kita ketinggalan 1 rakaat kan 3-3-nya jadi tahiyat. Kalau subuh 2 rakaat tahiyat semua juga, kunut juga semua dua-duanya. Nah, iya karena masbuk lah. Orang yang sholatnya makmum masbuk itu rukun tartib yang dalam hal ini yo bisa nggak kepakai. Wong Allahu Akbar habis takbiratul ihram kan harusnya dia baca Fatihah. Tapi karena imamnya rukuk langsung ikut rukuk. Kalau itu ia masih dapat 1 rakaat, tapi kalau imamnya sudah i'tidal dia nggak dapat 1 rakaat. Nanti harus tetap nambah. Karena udah ketinggalan 2 rukun. Kalau ketinggalan 2 rukun, maka hitungannya belum dapat 1 rakaat. Au bitakdimi qauliyin atau mendahulukan rukun qauli rukun bacaan wa huwa salamun seperti mengucap salam ala fi'liyin mendahului rukun fi'li. Misalnya ia baru duduk di antara 2 sujud tapi ngalamun tiba-tiba salam. Sujud baru 1 duduk, dikirainnya duduknya itu udah tahiyat akhir. Langsung dia baca Fatihah, baca tahiyat terus langsung salam. Berarti kan mendahulukan salam sebelum rukun yang sudahnya. Kalau sengaja seperti itu, ka'an salama qabla sujudihi, misalnya dia seperti membaca salam sebelum sujud, au tasyahhudihi atau sebelum tasyahud, batalat sholatuhu maka batal sholatnya. Kalau sengaja, kecuali tadi bagi makmum masbuk. Kalau makmum masbuk mah ya wes tadi urutan sholat itu jadi enggak karuan. Sholat duhur ya, bisa jadi yang 3 tahiyat, yang 1 enggak ya. Nah, kalau itu kalau terjadi dari imam tuh tahiyat terakhir dia baru 1 kali sujud gitu, imamnya lupaan gitu ya. Ayo, makmumnya ngingetin bagaimana guys? Kita kan lagi ini, apa dia buat ini panjang kita nggak tahu, atau assalamualaikum, atau assalamualaikum gitu loh, karena dibaca panjang misalnya. Tahiyatnya panjang gitu ya. Nah, iya ketika dia assalamualaikum ya kita ingetin subhanallah. Nah kalau udah diingetin udah enggak mau ya wis kita mufarokoh. Kita terusin diri. Iya. Kita pada ngikutin lah. Ya ibarat kita naik bis
Udah tahu nih bis mau nyemplung, mosok kita tetap diem di bis, kan loncat. Logikanya gitu. Kita udah ingetin per, jangan ke kiri, jurang. Dia malah tetap aja ke kiri, ya loncat kita lah. Daripada nyemplung bunuh diri. Amma lau qaddama qauliyan ghaira salamin, adapun ada seorang yang mendahulukan rukun qauli ghaira salamin selain salam. Kata syahudin, misalnya dia baca tahiyat ala sujudin dibanding sujud, wa kasolatin membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tasyahudin mendahului tahiyat, fala yadurru maka tidak mengapa. Misalnya begini, orang tahiyat ketika sudah duduk yang dibaca bukan tahiyat dulu tapi sholawat dulu. Misalnya begitu duduk, Allahu Akbar, langsung Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta innaka hamidum majid. Setelah itu baru at-tahiyatul mubarakatus sholawat. Kan dibalik kan namanya? Ketemu lagi. Ya enggak, misalnya sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, assalamualaikum. Fala yadurru. Nah itu jawaban di situ, fala yadurru maka tidak mengapa alias tidak batal. Kalau yang diputar balik itu sama-sama rukun qauli, rukun bacaan. Lakin akan tetapi la yu'taqdu, tidak dianggap bima qaddamahu bal yu'iduhu fi mahallihi, akan tetapi yang mengulang dari tempatnya itu. Nah begini dulu, ini umpama ada orang sholat lupa, misalnya lakum dinukum waliyati, langsung sujud, enggak rukuk, enggak i'tidal, langsung sujud. Lah begitu dia sujud, kok inget, loh tadi kok saya belum rukuk, maka dia harus segera balik untuk ke posisi rukuk. Paham Pak? Kayaknya nggak paham kalau Iman. Lihat wajahnya tuh nggak paham. Iya, lihat wajahnya nggak paham. Umpama ada orang sholat, ya misalnya was, akum dinukum waliyati, Allahu Akbar, bukannya rukuk malah langsung sujud. Ketika dalam sujud itu dia keingetan, loh ini kok langsung sujud sih, rukuk kan belum, maka dia langsung kembali ke posisi rukuk. Dan terus sujudnya tadi nggak dianggap, dianggap kayak belum ada. Ya berarti posisi rukuk lagi, terus i'tidal lagi, baru sujud lagi. Itu kalau yang tertinggal rukun. Karena yang tinggal kan tadi rukuk dan i'tidal, dua rukun. Kalau yang tertinggal sunnah, baik sunnah ab'ad maupun sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad, kalau ketinggal diganti dengan sujud sahwi. Misalnya kita yang biasa pakai kunut, enggak kunut, nah maka nanti sebelum salam diganti dengan sujud sahwi. Pokoknya sunnah ab'ad itu kan ada 6 kalau nggak salah kunutnya, kemudian berdiri kunutnya. Misalnya sami Allahu liman hamidah, kita udah ingat berdirinya, udah ingat, tangan udah ngangkat begini, tapi bacaan kunutnya lupa. Allahumma apa itu? Allahumma, akhirnya Allah mabarik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kebetulan istrinya udah nyiapin sarapan Pak Ji, saat subuhnya agak kesiangan. Lah kemudian ketika kunut bangunnya ingat, cuman bacaannya lupa, maka nanti diganti dengan sujud sahwi. Karena itu rukun sunnah ab'ad. Sahwinya lupa lagi Jan. Ya wes. Ngapain nih? Kalau ingatnya masih dalam jarak dekat, dalam dekat itu maksudnya yo masih dalam posisi pakai pakaian sholat, assalamualaikum, astagfirullahaladzim, oh iya, langsung sujud. Tapi kalau ingatnya kok udah keluar rumah, apalagi mesin
potong udah dinyalain ya Mas. Udah kumpul ya wis lah. Allah Maha tahu, udah Allah Maha tahu. Lah iya. Lah kalau yang ketinggal itu sunnah hayat, maka nggak perlu ngapa-ngapain. Ya kayak bacaan surat setelah Fatihah itu kan namanya sunnah hayat. Mau dibaca mau nggak ngaruh. Cuma kalau maghrib rakaat pertama, rakaat kedua kok seandainya nggak baca, itu makmum yang nggak ngaji langsung subhanallah, subhanallah. Umpama besok saya main ke Al-Muhajirin imami maghrib ya. Waladhdallin amin, langsung Allahu Akbar. Yakin yang jamaah yang nggak ngaji langsung subhanallah, subhanallah. Begitu assalamualaikum selesai wiridan, saya yakin ada yang nyamperin itu. Pak Ustadz tadi lupa ya? Lupa gak baca surat? Bukan lupa Pak, sengaja. Itulah kadang ada orang yang semangat ibadahnya bagus tapi ilmunya kurang, sehingga kalau seandainya ada yang berbeda dianggapnya salah. Padahal kan belum tentu yang berbeda itu salah. Cuman ya tadi kita ya harus bijak lah ya. Kalau memang di masyarakat itu biasanya begitu, ya jangan dirubah jadi begini. Ya, timbulnya suudot tadi. Umumnya, wes walaupun itu sunnah nggak ngaruh. Yo kalau biasa itu dibaca, ya harus dibaca. Wong baca aja kalau cepet-cepet ya makmumnya udah ini cepet banget nih mau nonton bola apa sih? Nah iya, apalagi kemarin saking cepatnya sampai kulhu dibelah jadi dua gitu ya. Kulhu Allahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar. Rakaat kedua lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Ya karena nggak umum. Ini ada apa sih? Ini kebelet pengen ngising ya Bang. Apa keburu nonton bola? Sesuatu yang nggak salah kalau nggak umum ya memang kadang timbul masalah. Nggak salah tapi kalau nggak umum bikin masalah. Ya yang sering saya contohkan itu sholat jenazah itu. Sholat jenazah itu nggak ada kewajiban bahwa jenazah itu ditaruh di depan. Nggak ada kewajiban. Mau taruh di mana ya terserah. Lah iya kalau sholat gaib malah nggak ada jenazahnya. Lah kalau lagi umroh lagi haji itu sholat gaib kan terus kan, tapi jenazahnya pasti ada di depan. Yuk. Cuma karena di kita ini udah terlanjur, umumnya itu jenazahnya taruh di depan. Kalau enggak, ya jadi masalah. Riz, umpama loh Riz, di Al-Muhajirin ada yang meninggal, kebetulan orangnya enggak pernah ke masjid. Iya. Terus misalnya Aris, Pak Yoko, terus Pak Alwi ngumumin, ini karena keadaan kondisi tertentu, maka jenazahnya taruh di belakang aja. Yakin itu ahli warisnya langsung protes itu. Kalau dulu nyumbang keramiknya dicongkel lagi. Iya tadi sesuatu yang tidak salah kalau nggak terbiasa jadi masalah. Ya wis pokoknya ikuti umumnya. Tapi ya kadang-kadang ya masyarakat perlu dikasih tahu bahwa sesuatu yang nggak bermasalah itu nggak perlu dipersoalkan. Kayak misalnya dulu pernah saya ingat saya di sini ada ibu-ibu, Pak Mansur malah yang terima saat itu mau selamatan keluarganya, itu namanya ditulis banyak banget, bulan. Nah ketika mimpin tahlil itu nama itu nggak ada yang saya sebut satupun. Selesai protes. Ibunya protes, kok nggak disebutin? Saya bilang, Bu, malaikat itu nggak segoblok kayak kita. Malaikat itu nggak goblok. Mau disebut mau nggak, malaikat udah tahu yang kirim doa ini siapa. Itu tahu yang sedekah ini siapa, tahu. Misalnya yang sedekah Eman, walaupun pakai nama saya, yang ditulis tetap Eman. Eman dia. Iya. Malaikat itu nggak gampang disuap kok. Bukan nggak gampang, nggak bisa disuap, bukan nggak gampang, nggak bisa. Nah kadang kan kalau tahlil yang dikirim kebanyakan, apalagi kadang satu arwah satu fatihah, satu arwah satu fatihah. Lah kalau yang dikirim 50,
Fatihahnya 50 lah, tahlilannya bukan begitu layar udah digelar, wah keburu kelar. Kelamaan tahlilannya. Sesuatu yang enggak masalah ya masyarakat itu kadang perlu dikasih tahu. Tapi yo kalau tadi keterusan ya jadi masalah juga. Au taroka dzalika sahwan, atau yang meninggalkan karena lupa. Fama ba'dal matruk, dan apa yang setelah tertinggal itu ila ayyatadzakkara lahun. Ketika ia ingat maka yang tertinggal itu lahun, enggak ada gunanya. Itu tadi tuh yang saya contohkan. Ketika lakum dinukum waliyadin kok langsung sujud, maka sujudnya itu enggak dianggap sia-sia, lahun itu sia-sia, enggak dianggap. Maka ia harus kembali ke rukuk. Sujud yang tadi itu yang dilakukan udah sekali enggak dianggap, maka ya kembali mulai dari rukuk. Fa in tadzakkarahu, kalau ia ingat qabla buluwi mislihi, sebelum sampai yang semisal itu, min rakaatin ukhra, dari rakaat yang lain, fa'alahu fauran wujuban, maka ia segera. Ya, tadi yang saya contohkan, ketika dalam sujudnya kau ingat bahwa ia belum rukuk, maka segera langsung balik ke posisi rukuk. Fauran, fauran itu artinya segera, wujuban secara wajib. Fa in ta'akhara, maka kalau ditunda-tunda antara sekalian, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Wa illam yatadzakkara, kalau enggak ingat, hatta balagha mislahu, sehingga sampai yang semisal, tamat bihi rakaatahu, maka sempurna rakaatnya, liwukuihi an matrukihi, karena jatuhnya yang tertinggal, wa tadarokal baqi, maka yang jumpai yang sisa. Begini maksudnya. Ketika rakaat pertama tadi lupa, enggak rukuk, enggak tidak langsung dia sujud, tapi ingatnya udah di rakaat yang selanjutnya. Misalnya rakaat yang pertama habis baca al-kafirun lakum dinukum waliyadin, langsung sujud. Kemudian duduk di antara sujud, langsung sujud lagi, langsung berdiri untuk ke rakaat kedua. Begitu di rakaat kedua baru kepikiran, nah tadi rukuk sama i'tidalnya belum, ya jangan kembali, langsung aja terus. Tetapi rakaat yang pertama tadi nggak dianggap, alias sama saja belum, maka rakaat kedua yang seharusnya itu menjadi tambalan, menjadi rakaat yang pertama. Nanti ketika rakaat keempat menurut kita nambah lagi satu rakaat, kayak sama seperti orang yang makmum masbuk. Saya yakin Eman nggak mudeng, melongak. Mikirin proyek. Iya kan tadi yang pertama itu kan dianggap hilang. Nah, ya sama kayak orang makmum masbuk aja. Nambah satu lagi. Yang seharusnya kan misalnya ini rakaat pertama nih, yang ketinggalan rukuk sama i'tidal, tapi ingatnya udah di rakaat kedua, maka rakaat pertama ini nggak dianggap, alias angus, alias lahun tadi tuh nggak dianggap. Lah, rakaat kedua ini dimajukan sebagai rakaat pertama, berarti 3, 4. Lah 4 ini harusnya kita salam, nambah 1, karena yang ini tadi gantiin yang pertama. Enggak, tahiyat ya. Awal kan. Tahiyat awal ya biasa. Oh, tidak. Ya biasa, tetap sama kayak orang masbuk loh Pak. Kalau kita begitu datang kok imamnya udah rukuk, maka kita akan langsung ikut rukuk. Lah ketika imam tahiyat kita ikut tahiyat. Nanti imam salam kita nambah 1. Nah, yang seharusnya tadi rakaat pertama karena kurang 2 rukun nggak dianggap, alias angus. Lah rakaat kedua itu sebagai pengganti rakaat pertama, tapi tetap pakai tahiyat awal. Nggak mudeng bagi sebelahnya, pelongan.
Rapopo man, pokoknya kalau aman ya jamaah ya aman man. Imamnya rukuk, imamnya sujud. Ntar kalau perlu kalau ditanya sama malaikat mungkar nakir, man, tunggu saya jamaahnya Ustaz Kohar. Ustaz Kohar udah ditanya belum? Belum, nah udah tanya dia aja udah. Emang malaikat bisa diajak gituan. Kompromi. Emang malaikat bisa diajak cincai-cincai gitu. Hei, Raiso, pokoknya jawab sendiri. Wa yasjudu dan ia nambah sujud lisahwi. Nah, itu tambahannya nambah sujud sahwi fi jami'i surati tarkit tartibi sahwan, di semua contoh urut yang karena lupa. Yang tadi Pak Haji nanya itu nanti ketika mau salam sujud sahwi. Itu pun ya kalau ingat, Kalau enggak ingat. ya wes enggak ingat. Mana maning enggak ingat. Wa minha law sallama fi ghairi mahallihi, dan sebagian dari itu kalau seandainya ada orang salam tapi seharusnya sebelum salam. Seharusnya sebelum salam ya udah salam duluan. Baru misalnya baru at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Salawatnya belum. Assalamualaikum. Nah, kadzalika fayasjudu lahu, maka begitu juga dia sujud sahwi. Amma law tarakas salam, adapun kalau ia tidak salam wa tadzakkarahu qabla tulil fasli, dan ia ingat sebelum masa yang lama, wa atabihi, dan ia mengulang lagi, fala sujuda, maka ia tidak perlu sujud. Wa kadza ba'da tulihi, dan begitu juga setelah lamanya masa ingat, idghayatuhu annahu sukutun tawilun, sesungguhnya ia diam yang lama, wa ta'ammuduhu, dan sengajanya, ghairu mubtilin, maka itu tidak membatalkan. Fala yasjudu lisahwihi, maka tidak perlu sujud sahwi. Afadahu Syarqawi, itu yang diajarkan oleh Imam Asy-Syarqawi. Khatimatun, penutup dari bab rukun sholat. Udah berapa kali pertemuan ini ya? Banyak lah pokoknya. Wajib Allah yang sudah tidak mempunyai tujuan birrukni dengan rukun ghairahu selainnya. Artinya orang ketika melakukan gerakan-gerakan sholat itu nggak boleh ada niatan lain. Misalnya niatan lain ketika baca Fatihah niat ngusir kucing. Ketika baca surat Allahus alam arok. Falau hawa, seandainya ada orang membungkukkan badan litilawatin, karena untuk mau membaca, faja'alahu ruku'an, maka dijadikannya rukuk, lam yakfi, maka tidak cukup. Li'annahu sarafahu ila ghairil wajib, karena ia melakukan ke tempat selain wajib. Fa'alaihi, maka bagi orang tersebut ayyan tasiba, untuk menyandarkan liyarka'a, supaya rukuk. Nah ini seandainya itu. Wakada, dan begitu juga lau rafa'a minar rukuk, seandainya ada orang rukuk kaget kemudian bangun lagi rukuk gitu, ada petasan bluguer, langsung dia bangun berdiri. Fazaan, karena kaget, fala yakfi, maka bangunnya itu tidak dianggap. Maka ketika dia udah nggak kaget, balik rukuk lagi. Karena ia bangunnya itu bukan karena niat i'tidal, tapi karena kaget. Berarti kan ada niat lain, ada tujuan lain. Fa'alaihi, maka bagi orang tersebut ayyauda, hendaknya kembali ilar ruku'i, ke posisi rukuk, tsumma yarfa'a, kemudian baru bangun. Maksudnya misalnya begini, ada orang lagi rukuk dalam sholat, terus kemudian di luar musola ada petasan jeleger. Begitu jeleger saking kencengnya, ketika rukuk spontan ia bangun. Lah begitu bangun ini, bangunnya ini tidak menggugurkan iktidalnya. Begitu bangun jeleger, maka ketika ia sudah nggak kaget, baliknya harus balik ke posisi rukuk lagi, karena bangunnya tadi ada niatan lain.
Padahal di awal tadi dikatakan bahwa ketika kita sholat itu nggak boleh ada niatan lain ketika melakukan gerakan-gerakan dalam sholat. Misalnya, kaki gatel sebelah sini nih. Kita lagi begini kan, kalau garuk-garuk langsung nunduk kan, kayaknya gimana ya? Langsung kita niat, ntar saya garuk ketika pas rukuk. Kalau niat garuk sebelum dia rukuk maka sholatnya batal. Ya wis pokoknya alamiah aja lah, kalau sudah rukuk ya otomatis sekalian. Tapi kalau niat garuknya didahulukan daripada rukuknya maka sholatnya batal. Sering kan? Ya kan pas lagi sholat begini nih, nyamuk kan kadang banyak kan, di sini gatel nih. Ntar saya garuk kalau pas rukuk gitu ya. Iya, walaupun mulut gak ngomong tapi kan ini kan ngomong kan. Kalau memang dia kok nundukkan badan itu niatnya garuk, maka batal sholatnya. Yus niatnya ya rukuk, tapi setelah rukuk sekalian garuk. Rukuk dulu berarti. Lah iya, garuknya itu jangan diniatin. Ya wes ngalir gitu aja lo, ngalir. Padahal sering ya. Lah yes, kemarin ya wes lah ya. Kalau niatnya sengaja, ya tadi misalnya gua amat ya. Imamnya lama lagi, aduh, yang baca Amma Tasanum ya aduh lama lagi. Lah kok ntar kalau rukuk mau garuk itu ada niatan begitu, berarti ada niat selain untuk gerakan sholat. Lah terus ya wis natural aja lah. Begitu udah rukuk baru garuk. Tapi kalau garuknya terlalu begini ya wis garuk cukup jari aja yang gerak-gerak. Yang penting gatelnya hilang. Kalau spontan langsung pakai kaki set. Lah asal gerakannya tidak mencolok nggak apa-apa bang. Lagi diri nih. Kadang kita Sering gaji sering. Nah iya, kalau gerakannya nggak mencolok dalam mazhab Syafi'i kan nggak batal. Kalau gerakannya itu mencolok 3 kali berturut-turut dalam satu rukun ya. Kalau satu gerakan satu rukun, satu gerakan satu rukun enggak. Dalam satu rukun gerakannya mencolok maka yo batal. Ini ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain enggak. Mazhab lain sering kan kita lihat lagi sholat benahin gamis. Kalau mazhab Syafi'i memang ikhtiyat. Ikhtiyat itu artinya yang muajirin ada samping saya. Oh biarin aja kalau digini, batal. Yo kita ya batal malah. Ya wis biarin ayo. Samping saya banget begini. Enggak. Bisa makanya kalau habis rukun ini nih, tantangannya ada yang begini nih. Lenggang kangkung. Iya. Kalau lebih dari 3 kali gerakan itu mencolok, gerakan besar itu bisa membatalkan sholat. Mazhab Syafi'i itu kan ikhtiyat itu hati-hati biar sholat itu nggak banyak gerak yang di luar gerakan sholat. Wallahu a'lam bishawab.